kita mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Gina, Marcel, ya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, coba kalian perhatikan dulu di sekitar meja kursinya masih ada sampah atau tidak. Kalau masih ada sampah, dibuang dulu. Coba dari dulu di dalam lacinya juga, dalam lacinya kalau ada sampah dibuang dulu. Tidak ada? Tidak. Ya, semua sudah siap ya. Bukunya dikeluarkan dulu, bukunya. Ya. Nah, ya, sebelum kita melanjutkan, Ibu akan menanyakan kabar kalian dulu. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, terima kasih. Masih sehat semua? Alhamdulillah kalau begitu ya. Dalam keadaan COVID ya, pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap menjaga kesehatan ya, tetap pakai masker, jaga jarak dan jaga imun kita supaya kita tidak terserang penyakit. Bulan Agustus kita memperingati Hari Kemerdekaan. Nah, untuk itu pada hari ini kita akan menyanyikan lagu 17 Agustus Hari Merdeka. Silakan semuanya berdiri dulu. Dulu supaya bisa menambah motivasi kita sebelum belajar. Kita ice breaking, tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Jangan dulu kembali kira. Nah ya, sudah semangat? Nah ya. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materi kita pada hari ini, Ibu akan sedikit flashback ke materi kita minggu lalu. Ada yang masih ingat tentang materi kita minggu lalu? Bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Ya, bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Jadi minggu lalu kita sudah pelajari tentang bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Kemudian ya, demokrasi langsung dan tidak langsung. Selanjutnya ya, ada azas pemilu, azas uber dan jurdil. Nah, itu materi kita minggu lalu. Nah, untuk sekarang kita akan melanjutkan materi kita ya, subbab C, yaitu melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun sebelum Ibu melanjutkan materi ya, kita akan post test dulu ya. Bawa HP semua? Kalau bawa silakan dibuka HP-nya. Ibu kirim ke WA group ya. Nah, silakan dibuka WA group-nya. Dibaca dulu soal prosesnya, kemudian dijawab wapri ke Ibu ya. Sudah? Sudah. Kalau sudah selesai, disimpan kembali handphonenya. Nah, materi kita hari ini melanjutkan yang kemarin tentang melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelumnya kemarin Ibu sudah menyampaikan dengan kalian ya untuk membaca di rumah ya pada buku paket yang sudah Ibu bagikan sebelum kita belajar pada hari ini. Nah, ya, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, ya, peserta didik mampu menelaah perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia. Yang kedua, menguraikan perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia. Dan yang ketiga, menganalisis lembaga-lembaga negara Republik Indonesia. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita hari
Nah, selanjutnya sistematika pembahasan. Yang pertama, perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang kedua, perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia. Yang ketiga, lembaga-lembaga negara di Indonesia. Jadi ada 3 sistematika pembahasan ini. Pada hari ini kita akan menggunakan metode pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Ya, metode pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini langkah-langkah dalam pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Yang pertama yaitu tahap penentuan pertanyaan mendasar. Ya, nanti kalian akan membuat pertanyaan, ya, kemudian kalian mencari jawabannya, diskusikan dengan teman kelompok. Yang kedua, langkah kedua, tahap mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga, tahap menyusun jadwal pembuatan proyek. Yang keempat, tahap memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Dan yang terakhir adalah menguji menyaksikan video. Video ini nanti akan berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, jadi nanti video ini setelah Ibu tampilkan, kalian buatlah pertanyaan yang berkaitan dengan video. Ya, nanti Ibu bagi kalian ke dalam 3 kelompok. Nanti akan ada 3 video kita bagi karena materi yang kita bahas ada 3. Ya, nanti akan Ibu bagi ke dalam 3 kelompok. Setiap kelompok itu membahas masalah yang berbeda-beda. Nah, sebelumnya silakan Anda duduk berkelompok dulu. Ya, Ibu akan sebutkan nama-nama kelompoknya. Kelompok yang pertama kita sebut, ya, kelompok demokrasi. Terdiri dari anggota kelompoknya Gira, Marcel, Chelsea. Ibu bagikan dulu lembar kerja kalian. Alhamdulillah, saya ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini hari aku telah mengucapkan di bumi Jakarta. Sudah hampir 4 tahun lamanya. Saya ucapkan 4 kali 365 hari. Saya berpisah dengan rakyat Jakarta, rasanya seperti berpisah 40 tahun. Setiap presiden yang pernah menjabat memiliki gaya berbeda-beda dalam menyusun kabinet, mulai dari Presiden Habibie, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo. Oke, nah ya, jadi pertanyaannya kalian buat, kalian cari jawabannya di buku cetak yang sudah Ibu bagikan. Kemudian ya bisa Anda browsing di Google, kalian bawa HP ya. Nah, browsing di Google untuk menambah referensi kalian. Kalian cari jawabannya, dibuat dalam bentuk mading, ya. Nanti dibagi tugasnya, setiap kelompok itu dibagi tugasnya ya. Nah, dalam proses pembuatan mading nanti. Oke, Ibu akan bagikan dulu anak-anaknya. Tolong maju ke depan, perwakilan setiap kelompok 1 orang. Tolong maju ke depan. Oke. Kelompok ini kelompok pemerintahan ya, pemerintahan. Pegang dulu.
menyimpulkan? Ya, silakan. Demokrasi di Indonesia terbagi dalam beberapa fase pelaksanaan demokrasi, yaitu sebagai berikut. 1. Demokrasi parlementer 1945 sampai 1959. 2. Demokrasi terpimpin 1959 dari sampai 19. Dalam perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia mengalami perubahan ya, dari sistem pemerintahan parlementer, kemudian semi parlementer, dan yang terakhir presidensial. Itu sistem pemerintahan di Indonesia. Kemudian lembaga-lembaga negara Indonesia, lembaga-lembaga negara Republik Indonesia. Yang pertama ada MPR, kemudian Presiden, DPD, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan kita Postes. Keluarkan HP-nya masing-masing. Keluarkan HP kalian, kemudian buka grup WA kelas. Grup WA ya, keluarkan HP-nya. Sudah? Nah, silakan buka WA grupnya. Grup kelas saya sudah. Nah, jawab pertanyaan Ibu. Di sana sudah ada pertanyaan Ibu kirim. Kalian jawab wapri ke Ibu. Ya, selesai semua? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, ya simpan lagi kembali HP-nya. Simpan lagi kembali. Ibu akan memberikan kalian tugas di rumah, ya. Nanti kalian buka di WA group. Ibu akan mengirim tugasnya melalui WhatsApp grup kelas kalian masing-masing, ya. Grup kelasnya ya. Nah, nanti akan Ibu kirim di sana. Kalian jawab secara wapri ke Ibu, ya. Sampai di sini jelas? Jelas. Nah, minggu depan kita akan melanjutkan materi kita, yaitu hubungan antar lembaga negara. Hubungan antar lembaga negara. Nah, sebelum nanti kita masuk ke materi minggu depan, di rumah jangan lupa kalian baca dulu ya buku paket yang sudah Ibu bagikan, kemudian membaca di sumber-sumber lain, misalnya di internet. Ya, silakan ditutup ya, kita tutup dengan berdoa supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua di sini ya. Siapa yang memimpin doa? Ya, Deno. Doa mulai.